الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya yang kita cintai, dan segenap para pendengar Radio Baitur Rahman dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dengan pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah panutan, teladan, contoh dalam kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad contoh teladan yang baik. Maka dalam mengkaji sirah ini kita mencoba meniru, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau, baik dalam kondisi tenang, dalam kondisi perang, dalam rumah tangga, atau dalam berkehidupan sosial. Semua lini dari kehidupan beliau itu kita jadikan sebagai teladan bagi kita dalam hidup di dunia. Dan masih dalam pembahasan salah satu sisi kehidupan beliau itu terkait dengan Perang Badar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan semua yang mungkin bisa kita ceritakan dari kejadian-kejadian yang terjadi di Perang Badar. Namun untuk penutup dari cerita Perang Badar ini, dan Allah sendiri yang menutup cerita Perang Badar ini dengan menurunkan satu surat, yaitu surat Al-Anfal. Jadi surat Al-Anfal yang jumlah halamannya mungkin cuma beberapa halaman, tapi
itu Allah turunkan setelah perang Badar, di mana kejadian perang Badar ini adalah undang-undang dari sebuah penerapan, dari sebuah action yang diundang-undangkan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah sebagai kanun, sebagai undang-undang pada saat kaum muslimin berperang. Undang-undang peperangan. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cara memperlakukan tawanan perang, kemudian bagaimana cara pembagian harta ghanimah, apa tujuan sebenarnya dari jihad dalam Islam, dan hal-hal yang banyak diceritakan oleh Al-Quran, khususnya dalam surat yang satu ini, surat Al-Anfal, yang Allah turunkan langsung setelah perang Badar dan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat terkait perang Badar. Salah satunya adalah tentang ghanimah. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, ketika perang Badar terbunuh saudara saya yang bernama Umair. Maksudnya saudara beliau dari kalangan Quraisy, kalangan kafir Quraisy. Beliau seorang muslim, tapi dalam perang itu ikut terlibat memerangi Nabi. Saudara beliau namanya Umair. Wa qataltu, dan saya juga membunuh salah seorang musyrik. Kemudian saya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini harta rampasan perang yang saya ambil dari orang yang saya bunuh ini. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tolong simpan di gudang, di tempat penyimpanan. Jadi Rasulullah sudah membuat satu tim untuk dikumpulkan di tim itu harta rampasan perang. Beliau menggambarkan sesuatu yang beliau alami berupa satu kesedihan. Saudara saya terbunuh, kemudian harta rampasan saya, rampasan perang yang saya peroleh dari tangan saya sendiri, nggak dikasih ke saya. Ada kekecewaan yang ada di hati beliau, namun demikian beliau tetap patuh dan taat kepada Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan, saudara kita terbunuh di perang itu, walaupun akidahnya berbeda. Kemudian kita sudah mencoba, sudah melakukan, berusaha untuk membunuh lawan. Kemudian pedang yang dimiliki lawan, baju perang yang dimiliki lawan tidak diizinkan untuk kita ambil. Ada kekecewaan dan melapor hal ini kepada Rasulullah SAW. Artinya melapor kepada Rasulullah hasil yang beliau peroleh. Kemudian Rasulullah tidak memberi izin kepada beliau. Lalu Allah menurunkan ayat, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah bahwasanya apa yang kalian peroleh berupa harta rampasan perang, maka falillahi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi khumusahu, maka dibagi 5. 1/5 saja yang diambil untuk Allah, untuk Rasul. Yang 1/5 ini juga nanti dibagi-bagi kepada kerabat Nabi, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil. Sementara 4/5 lagi itu dibagi-bagi kepada mereka yang terlibat berperang. Baru setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas merasa lega dari apa yang beliau rasakan. Masa saya sudah bersusah payah tapi saya nggak dikasih apa-apa. Langsung setelah itu Allah menurunkan ayat jawaban dari pertanyaan yang muncul di kalangan para sahabat
kita kemanakan harta rampasan perang ini? Maka Allah menjawab, dibagi 5, 4 bagian dari 1/5 itu dibagi ke mereka yang ikut berperang. 1/5 saja yang diberikan kepada Rasulullah, yang Rasulullah bagi-bagi kepada 4 golongan lagi, pada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan seterusnya. Kemudian surat Al-Anfal ini juga menunjukkan tentang penting sekali perang Badar di dalam kehidupan Nabi SAW dan kehidupan para sahabat dan dalam sejarah kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menurunkan satu surat mengomentari tentang perang Badar. Maka di antara hal-hal yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui surat Al-Anfal, selain tadi pembagian ghanimah, kemudian juga tentang memperlakukan tawanan perang. Tawanan perang sudah pernah kita ceritakan. Di dalam Islam diberikan pilihan. Kalau dia anak-anak dan perempuan, itu tidak boleh dibunuh. Sama sekali tidak boleh dibunuh. Tapi dijadikan sebagai budak. Tapi kalau dia laki-laki, hukum yang sekarang berlaku, yang sudah baku di kemudian hari, tidak setelah perang Badar ini, atau tidak dalam kasus perang Badar ini, itu diberi pilihan, bisa kita bunuh mereka, ya laki-laki, bisa kita tawan, kita jadikan tebusan, tukar menukar dengan kaum muslimin yang pernah ditawan dan ditangkap oleh orang kafir. Bisa juga ditebus dengan diberikan uang, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Tapi terkait dengan perang Badar, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Allah memberi teguran. Tidak layak bagi seorang nabi untuk mengambil tawanan perang. Walaula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun alim. Sekiranya, jadi Rasulullah SAW sebelum mengambil tawanan perang, beliau bermusyawarah sebelum Allah menurunkan surat Al-Anfal. Ini tawanan perang ini kita apakan? Maka Abu Bakar As-Siddiq memberi jawaban, ya Rasulullah, itu adalah saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, orang Quraisy. Ada yang keponakannya, ada yang ayahnya, ada yang abangnya. Kita tebus saja ya Rasulullah. Kita tangkap, kita minta mereka untuk menebus diri mereka. Dan uang itu nanti kita gunakan. Dan mereka kita lepaskan. Karena mereka saudara-saudara kita. Kemudian Umar memberi usulan, ya Rasulullah, kalau usulan saya, mereka dibunuh semua ya Rasulullah. Jangan biarkan satu pun hidup. Kemudian ada seorang dari kalangan Ansar, nama beliau Abdullah bin Rawaha. Kalau Abu Bakar tadi itu keluarga beliau, Quraisy. Tapi Umar bin Khattab juga Quraisy, memiliki usulan yang sangat bertolak belakang dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa bukan pertimbangan keluarga semata-mata. Oleh orang Quraisy sendiri, seperti Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh semua tanpa melihat unsur keluarga. Ini yang ketiga, Abdullah bin Rawaha mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat mereka ini dikumpulkan di sebuah tempat, yang tempat itu banyak pohon-pohonan, kemudian mereka dibakar. Maka Rasulullah SAW setelah menerima 3 usul ini, dilepaskan, ditebus, kemudian dibunuh semuanya dengan pedang, dibakar Abdullah bin Rawaha.
Maka Rasulullah memutuskan seperti yang ditawarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Itu dilepaskan, kemudian ditebus. Maka Rasulullah mengatakan, Innallaha, mengomentari ya, Innallaha la yulayyina quluba ba'dil mu'minin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kelembutan bagi hati sebagian dari kaum muslimin alyana minal laban, lebih lembut daripada susu. Wa innallaha la yaj'ala ba'da qulubil mu'minin ashadda minal hijarah. Sebagian lagi Allah jadikan hati kaum muslimin ini lebih keras daripada batu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim, hatimu sangat lembut. Engkau seperti Nabi Isa yang mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ya Allah mengazab mereka, mereka adalah hamba-hambamu, jangan engkau azab mereka. Engkau Abu Bakar seperti Nabi Isa, seperti Nabi Ibrahim. Adapun engkau wahai Umar, engkau seperti Nabi Nuh. Rabbi la tadhar minal kafirina 'alal ardi dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan orang-orang kafir ini hidup di muka bumi satu pun. Jadi engkau seperti Nabi Nuh, Umar. Jadi semuanya ada contohnya. Dan kenapa Umar memberi usulan seperti itu? Kenapa Abu Bakar memberi usulan seperti itu? Masing-masing kita pernah melalui pengalaman-pengalaman yang kondisi tertentu menuntut kepada kita atau mendesak kita ini harus terbunuh. Kenapa? Karena kita dulu pernah merasakan kekejaman yang mereka lakukan terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap diri Rasulullah SAW. Sehingga Umar mengatakan harus kita bunuh mereka. Makanya dalam sejarah di kemudian hari kita menyaksikan ada tentara-tentara yang kadang-kadang terlihat sangat kejam dalam memperlakukan lawan. Ketika mereka menemukan lawan, kadang dicongkel matanya, kadang digantung di pohon. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi dari pengalaman pribadi dia yang memberi bekas di hatinya akan kekejaman yang lawan lakukan, sehingga pada saat dia ketemu dengan lawan, maka dia juga akan memperlakukan seperti itu. Namun demikian, kita mengambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dari semua kehidupan beliau, dari semua peperangan yang pernah beliau lakukan, dan pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Walaupun kita memiliki pengalaman kejam yang terjadi pada diri kita dan kepada keluarga kita, namun kita tidak boleh juga untuk memperlakukan musuh kita seperti itu. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk tamthil. Apa itu tamthil? Mencongkel mata orang, menggantung orang. Itu tamthil dalam istilah peperangan. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Anfal. Apa sebenarnya hakikat dari jihad di dalam Islam? Tujuan dari jihad, perang yang terlihat kejam, itu tujuan dalam Islam sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya kezaliman. Karena kezaliman ini apabila terjadi, dia akan berefek dengan azab yang harus kita terima semuanya. Jadi jangan ketika kita pikir ada orang yang melakukan kezaliman, kemudian kita biarkan, mereka saja yang akan menerima azab dari Allah, tapi kita juga akan menerima azab dari efek perbuatan zalim yang mereka lakukan.
Maka Islam meminta kepada kita untuk memerangi kezaliman. Karena kezaliman adalah sebab dari malapetaka bagi semua orang, bukan bagi mereka saja yang melakukan kezaliman. Wattaqu fitnatan, takutlah akan sebuah fitnah. La tusibanna alladhina zalamu khassah minkum khassah. Takutlah akan sebuah fitnah yang efek dari fitnah kezaliman itu tidak menimpa mereka yang zalim saja secara khusus, tapi menimpa kita semuanya. Dan Allah mengatakan dalam ayat 29, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi mereka sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi bencana, tidak Allah turunkan azab kepada kita dengan cara kita memerangi mereka sehingga mereka menghilangkan kezaliman yang mereka lakukan. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini semuanya menjadi milik Allah. Kemudian di antara tujuan perang ini dalam Islam adalah untuk mencari kedamaian. Terkadang perdamaian dan kedamaian itu tidak bisa diperoleh kecuali harus melalui peperangan. Kenapa? Harus ada pihak yang menzalimi yang perlu kita tundukkan dan kita patahkan, sehingga mereka tidak lagi menzalimi, maka terjadilah kedamaian di muka bumi. Maka Allah mengatakan juga di dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau memang musuh kalian sudah mengalah, sudah menyerah, ingin berdamai, maka berdamailah. Coba lihat, ya. Tujuan Islam ini adalah untuk kedamaian. Kalau mereka menyerah, kalau mereka mengalah, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, maka terimalah usulan untuk berdamai itu. Kalau mereka sudah menyerah, berarti mereka sudah menyerahkan kekuasaan kepada kita, maka kita yang memiliki wewenang, sehingga mereka tidak lagi bisa melakukan kezaliman. Kemudian di dalam Islam, jihad yang disyariatkan di dalam agama Islam yang kita pahami dalam surat Al-Anfal ini, hakikatnya adalah pada saat seorang muslim menggerakkan pedang, hakikat sebenarnya adalah Allah lah yang menggerakkan tangan si muslim itu untuk menggerakkan pedang. Makanya Allah meminta kepada kaum muslimin di awal-awal Islam, kalau kalian satu orang musuh 10 orang, maka haram melarikan diri. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kalian 20 orang dan musuh kalian 200 orang, artinya 1 orang banding 10, maka kalian tidak boleh lari dan kalian akan dimenangkan oleh Allah. Yaghlibu mi'atain in yakum minkum 'ishrun. Kalau di antara kalian 10 orang, 20 orang, sabirun, sabar, yaghlibu mi'atain, 20 ini bisa mengalahkan 200 orang. Itu di awal-awal Islam. Al-an khaffafallahu ankum. Kemudian setelah perang Badar, Allah berikan keringanan. Kalau musuh 10 orang, kita 1 orang, itu sudah boleh lari. Sekarang Allah berikan keringanan 1 banding 2. Al-ana
khaffafallahu ankum in yakum minkum mi'atun sabiratun. Sekarang setelah perang Badar, maka di perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? 300 orang. Berapa musuh? Dikirim pertama 1000 orang. Jadi 1 lawan 3. Itu masih pada saat itu masih tidak diberi keringanan, harus kalian hadapi. Walaupun musuh 1 banding 10. Tapi setelah perang Badar, kalau musuh 10 orang, bahkan kalau musuh 3 orang kita 1 orang, kita diizinkan untuk melarikan diri. Tapi kalau musuh 2 orang, kita 1 orang, tetap kita tidak diizinkan untuk melarikan diri. Kenapa? Karena yang akan memenangkan peperangan sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Kalian hanya buat persiapan semampu kalian. Selebihnya serahkan kepada Allah. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Sekarang kalau kalian jumlah kalian 100 orang dan bersabar, yaghlibu mi'atain. 100 orang ini mengalahkan 200 orang. Berarti 1 banding 2. Kalau kita seorang muslim berhadapan dengan 1 orang, berhadapan dengan 2 orang musuh, kita tidak diizinkan melarikan diri setelah perang Badar. Pada saat sebelum perang Badar, kalau musuh 10 orang, kita 1 orang, tetap juga tidak boleh melarikan diri. Tapi sekarang setelah perang Badar, kalau musuh 10 orang, bahkan kalau musuh 3 orang, maka kita diizinkan untuk melarikan diri. Ini salah satu undang-undang yang Allah terapkan dalam peperangan kita umat Islam pada saat berhadapan dengan musuh. Kemudian falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Pada saat kita menggerakkan pedang yang secara kasat mata kita yang menggerakkan, tapi hakikat sebenarnya sebagaimana Allah katakan, falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita, pada saat engkau melempar, hakikat sebenarnya bukan kalian yang melempar, walakinnallaha rama, akan tapi sebenarnya Allah lah yang melempar. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli, sediakan, siapkan semampu kalian, karena yang akan memberi bantuan adalah Allah Azza wa Jalla. Semampu kalian dari kuda perang, dari persenjataan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli, untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah, untuk membuat takut musuh-musuh Allah. Makanya kita, sebuah negara perlu membeli pesawat tempur, menyiapkan mobil tank, menyiapkan alat-alat tempur. Kenapa? Ketika dilihat oleh musuh umat, ini nggak mungkin nih kita macam-macam dengan negara ini. Kenapa? Alat senjata lengkap sekali. Itu tujuannya. Makanya konsep yang diyakini oleh gerakan salah satu gerakan pembebasan Palestina yang diketuai oleh Presiden Palestina sekarang, Mahmud Abbas Abu Mazin. Dia menyusun konsep bahwa negara Palestina bebas dari senjata. Bagaimana negara bebas dari senjata? Akan dimakan oleh Israel. Makanya selalu bentrok antara Hamas yang harus pakai senjata dengan Harakah Fatah yang kami negara yang damai tidak pakai senjata. Sudah berapa tahun Palestina diakui sebagai negara, tapi hingga sekarang belum menjadi sebuah negara. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan merebut kemerdekaan dari Israel, karena selalu mengandalkan kami tidak pakai senjata, kami tidak pakai senjata. Maka wa'iddu lahum mastata'tum. Karena mereka menganut keyakinan seperti itu, tidak menganut seperti yang Allah minta, maka sampai sekarang negara Palestina masih belum merdeka. Presidennya meyakini seperti itu, kami negara yang tidak perlu kepada senjata. Presidennya seperti itu.
Sehingga nggak merdeka-merdeka sampai sekarang. Karena ini berlawanan dengan apa yang Allah minta kepada kita. Apa yang Allah minta kepada kita? Wa a'iddu, siapkan. Wa a'iddu lahum mastata'tum, siapkan untuk musuh kalian apa? Min quwwatin wa min ribatil khayli. Kalau dulu kuda-kuda perang, maka sekarang kapal-kapal perang, alat-alat tempur. Min quwwatin turhibuna bihi adu Allah, supaya musuh-musuh kalian menjadi takut. Jadi seperti itu yang diminta oleh Allah, bukan kita mengandalkan ide pikiran kita, saya negara kami negara damai, enggak perlu senjata. Maka orang yang zalim akan menzalimi kita. Dan ini akan bertolak belakang dengan tujuan dari jihad. Apa tujuan dari jihad yang tadi kita sebutkan? Adalah menciptakan kedamaian di muka bumi. Wa in janahu lis-salmi, kalau mereka mengalah dan mau berdamai, kapan mereka mengalah? Bagaimana bisa mengalah kalau kita tidak memerangi mereka? Israel sekarang, apakah mereka mau mengalah kalau tidak ada yang memerangi mereka? Tidak akan mereka mengalah. Maka kapan mereka mengalah? Kalau kita memerangi mereka. Wa in janahu lis-silmi, kalau mereka mau berdamai, dan ini tujuan kita, maka Allah katakan fajnah laha, maka berdamailah. Karena itu adalah tujuan dari Islam, membentuk kedamaian di muka bumi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu khassah minkum khassah. Takutlah akan fitnah karena kezaliman yang mereka lakukan, yang fitnah itu tidak hanya menimpa mereka saja, tapi akan menimpa kita semua. Ini konsep tujuan ya dari peperangan yang terkesan kejam, perang. Tapi di belakang peperangan itu dalam Islam adalah bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Kalau mereka berdamai, maka kata Allah, berdamailah. Jangan paksakan untuk berperang. Dan ini juga dibuktikan oleh Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Rasulullah? Apapun yang diminta oleh orang Quraisy, yang permintaan mereka mengandung unsur silaturahim, maka akan aku berikan. Makanya akhirnya terjadilah perdamaian antara Rasulullah dengan Quraisy di tahun ke-6 Hijriah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, peperangan dalam Islam tidak semata-mata dilihat dari jumlah. Dan ini Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Anfal. Dan juga dalam kisah perang Hunain, ketika di perang Hunain, jumlah kaum muslimin 10.000 orang. Dan jumlah kaum kafir lebih sedikit dari kaum muslimin. Ada satu orang di kalangan para sahabat yang mengatakan, oh kali ini kita insya Allah enggak akan kalah. Jadi kecoplosan ya. Ketika melihat jumlah yang sangat banyak, kali ini kita insya Allah enggak akan kalah. Timbul perasaan ghurur, perasaan bangga di dalam hati. Sehingga Allah coba para sahabat di perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ingatlah pada saat kalian melakukan perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, timbul rasa bangga di hati kalian karena jumlah kalian yang sangat banyak. Falam tughni ankum syai'a, jumlah itu tidak memberi faedah apa-apa kepada kalian. Yang akhirnya di perang Hunain, di awal-awal peperangan kalah kaum muslimin sampai berpencar, melarikan diri. Tapi karena Rasulullah teguh pendirian, enggak melarikan diri, akhirnya para sahabat balik lagi, baru dimenangkan oleh Allah. Tapi Allah sudah menegur kaum muslimin, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum, yang merasa bangga di hati dengan jumlah. Jumlah itu bukan alasan satu-satunya di dalam Islam untuk dimenangkan oleh Allah. Allah tadi sudah memberi keringanan.
1 lawan 2. Itu keringanan yang Allah berikan. Kalau satu kaum muslimin musuh 2 orang, itu harus kita hadapi. Enggak pernah kita melarikan diri dengan alasan musuh lebih banyak. Kenapa? Yang memberi pertolongan pada hakikatnya adalah bukan kita. Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan kalian yang melempar pada saat kalian melempar. Walakinnallaha ramah. Tapi Allah lah yang melempar. Maka jumlah bukanlah segala-galanya di dalam Islam. Dalam kasus perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah. Abu Jahal berdoa juga. Yang Allah abadikan kisah doa Abu Jahal ini dalam surat Al-Anfal ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ketika kalian meminta diberikan kemenangan. Ini arahannya kepada Abu Jahal. Ketika kalian minta untuk diberikan kemenangan. Dan Allah telah memberikan kemenangan, tapi bukan untuk kalian, tapi untuk kaum muslimin. Kemudian in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Allah melanjutkan dalam ayat yang sama, ayat 19 itu, walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kathurat. Wahai Abu Jahal, wahai kaum musyrikin, ternyata jumlah kalian yang 1000 orang gitu, yang kalian hadirkan dari Mekah ke Madinah untuk melawan 300 orang, walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Walaupun jumlah mereka banyak, tetap tidak memberi faedah kepada kalian. Jadi jumlah bukanlah satu-satunya di dalam perang, dalam konsep peperangan Islam. Di perang Hunain, kaum muslimin lebih banyak, hampir terkalahkan, sempat melarikan diri, walaupun balik lagi. Di perang Badar, jumlah kaum musyrikin lebih banyak, dan Allah arahkan pembicaraan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, walaupun jumlah kalian banyak dan kalian mengharapkan kemenangan, falan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Tidak bisa memberi faedah apa-apa kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di antara pelajaran yang ada dalam surat Al-Anfal, yang surat ini Allah turunkan setelah perang Badar, bahasanya manusia ini adalah lemah. Hakikat manusia ini adalah lemah. Dan Allah katakan itu di ayat 26. Wadhkuru, ingatlah, id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ingatlah akan suatu saat ketika kalian lemah. Siapa yang memberikan kepada kalian kekuatan? Allah. Nah, ini juga pesan yang Allah ingin kita renungi, tadabbur dari apa yang ada dalam surat Al-Anfal. Yang surat Al-Anfal ini Allah turunkan setelah perang Badar. Dulu kalian lemah, kalian ini manusia lemah, kami yang menjadikan kalian kuat, maka jangan pernah sombong. Itulah kira-kira pesan yang Allah titipkan kepada kita dalam surat Al-Anfal pada ayat 26 ini. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Kalau kita mengingat terus bahwa kita dulu lemah, maka kita akan tahu diri, maka kita akan bersyukur. Maka kita diminta undur ila man dunaka wala tandur ila man fawqaka. Jangan kita melihat siapa yang di atas kita. Umat dia punya mobil 2, saya kok 1. Tapi lihat orang yang lebih lemah daripada kita, sehingga kita menambah la'allakum tashkurun sebagai penutup dari ayat 26 ini. Kemudian Allah juga mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, itu adalah bagian dari cobaan dunia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ketahuilah
bahwasanya harta yang banyak yang Allah titipkan, anak-anak yang sehat-sehat, yang kuat-kuat yang Allah berikan itu adalah fitnah, ujian. Sama seperti ilmu sihir. Kenapa ada ilmu sihir? Siapa yang mengajarkan ilmu sihir ini? Yang mengajarkan ilmu sihir ke manusia Allah, melalui syaitan, bahkan melalui 2 orang malaikat. Dikirim 2 orang malaikat untuk diajarkan kepada manusia ilmu sihir. Kemudian Allah katakan, ini fitnah ya, ini sihir, ini fitnah, jangan kalian amalkan. Tapi manusia ada yang mengamalkan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan-syaitan ini yang mengajarkan selanjutnya sihir kepada manusia. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Yang efek dari sihir itu bisa memisahkan antara si istri dengan si suami. Ya. Tapi Allah katakan dalam ayat itu bahwa ini adalah fitnah. Sihir ini adalah fitnah, jangan kalian dekat-dekat. Ada minuman khamar. Siapa yang menciptakan khamar ini? Siapa yang mengajarkan kepada manusia untuk membuat minuman keras sehingga memabukkan? Allah. Allah memberi ilham kepada manusia sehingga mereka bisa membuat sesuatu yang namanya minuman keras. Tapi ini fitnah. Walaupun ini diajarkan oleh Allah, diilhami oleh Allah untuk kita buat, tapi ini fitnah, jangan kalian minum. Jadi begitu. Wanita, fitnah juga. Jangan kalian setubuhi mereka kecuali dengan cara yang benar. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah tidak terlepas dari fitnah, cobaan. Salah satunya adalah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Kemudian ternyata dalam surat Al-Anfal ini Allah juga menekankan kepada kita akan pentingnya berzikir. Berzikir itu adalah ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Dengan berzikir hati ini menjadi tenang. Hati ini tidak stres. Kenapa orang ada gila? Ada yang stres. Bisa kita yakini orang itu kurang zikirnya. Kurang ingat kepada Allah. Mungkin salatnya pun sering terbayang kemana pada saat salat. Maka salah satu latihan kita untuk berzikir, kita mencoba untuk melakukan salat secara khusyuk. Pada saat kita salat, semua harakat, gerakan dan bacaan yang ada di dalam salat itu kita hayati. Sehingga kita memahami, sehingga terjadinya kekhusyukan. Setelah salat, kekhusyukan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Dimulai dari salatku lillah, khusyuk aku dalam salat. Kemudian wa mahyaya, dalam di luar salat, dalam kehidupanku juga harapannya kita bisa menghadirkan kekhusyukan itu, bisa menghadirkan zikir itu. Dalam surat Al-Anfal terkait komentar Allah dari peristiwa perang Badar, Allah mengatakan, wa idza laqitum fi'atan fathbutu. Kalian kalau bertemu dengan musuh, fathbutu, maka jangan lari. Agar kalian jangan lari apa? Wadhkurullah. Ingatlah Allah, zikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, maka dulu ada seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini, beliau ketika mau diamputasi kaki, disarankan oleh dokter pada saat itu untuk diberikan minuman beralkohol, minuman khamar, supaya dia mabuk. Dengan dia mabuk, hilang kesadaran, dia bisa diamputasi. Maka beliau tidak mau. Tidak mau, saya mengobat diri saya dengan cara yang haram. Tapi tunggu sebentar, saya salat. Pada saat kalian melihat sedang khusyuknya saya salat, di situ kalian potong kaki saya. Jadi kekhusyukan itu bisa menghilangkan segala-galanya. Ini tergantung juga ya. Ada tingkat-tingkatannya. Bagi seorang Urwah bin Zubair,
Kekhusyukan itu bisa ukurannya, kakinya bisa dipotong. Mungkin kalau ukuran kita mungkin di bawah itu, ya. Tapi yang ingin kita katakan apa? Bahwa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah la'allakum, supaya kalian tuflihun, kalian menang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dari beberapa pelajaran yang Allah sampaikan melalui surat Al-Anfal sebagai komentar dari peristiwa Perang Badar. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan beberapa poin yang masih tersisa yang tidak mungkin kita sampaikan pada pagi ini semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.